Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera dimanapun saudara-saudara berada. Saya Pendeta Ayub Pamewa, Pendeta Jemaat Sudiang Klasis Makassar Timur, menjumpai saudara dalam saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja, berharap damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Jalan yang kau kehendaki, angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang kau kehendaki, angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya. Hidup saling membenci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di kaki salibmu kami berserah. Ke jalan yang kau kehendaki, angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling
bersamamu manusia, manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Marilah kita semua angkat puji baginya. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Sebelum tidur malam ini, marilah kita sejenak mengambil waktu teduh untuk Tuhan dan kita berdoa. Bapa, tubuh kami telah letih, namun iman kami tetap bersemangat ketika Engkau mau berbicara kepada kami. Karena itu berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Saudara, hidup sebagai umat Allah bukanlah kehidupan yang bebas pergumulan. Kalau mengingat sejarah gereja sepanjang zaman, rupanya mencatat bahwa banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Namun janji penyertaan Allah tetap nyata bagi gerejanya, sehingga ketika gereja semakin dibabat, gereja semakin merambat. Demikian juga kehidupan kita, saudara, sebagai warga gereja umat Allah. Kita selalu menghadapi suka dan duka di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memilih sukacita saja, lalu menolak atau lari dari duka cita. Semua harus dihadapi, tentu dengan iman. Memang saat kita mendapatkan berkat, tentu kita berbahagia, kita bersukacita. Namun saat kita mengalami kesulitan, tentu kita bersedih.
Namun di saat yang lain ketika kita mendapatkan atau mengalami pergumulan, kira-kira bagaimana respon kita? Firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa tentu saja kita harus tetap bersukacita karena dikatakan bersukacitalah senantiasa. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sebab membutuhkan iman pengharapan yang teguh. Dan tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita tetap merasakan kebaikan Tuhan walaupun sedang berada di tengah badai pergumulan hidup. Saudaraku, jika kita bercermin pada Alkitab, ada banyak tokoh di sana yang tetap mampu memandang lewat iman ketika masalah menghadang mereka. Lihat Ayub yang memuji Tuhan meski mengalami penderitaan. Kemudian Daud yang pada suatu ketika ia dikejar hendak dibunuh oleh Saul dan terjebak di dalam gua. Apa yang dilakukan Daud? Dia malah memuji Tuhan dan bermazmur. Begitu pula dengan Paulus dan Silas ketika mereka tengah dipasung di dalam penjara. Mereka bukannya menyesali nasibnya, namun malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah dengan lantang hingga semua orang di penjara itu mendengarkan. Kenapa yang terjadi, saudara? Terjadi gempa sehingga semua pintu dan belenggu terbuka membebaskan mereka. Bahkan bukan itu saja, namun terjadi pertobatan pada diri kepala penjara dan keluarganya. Saudaraku, masih banyak bukti yang terjadi, tidak hanya dulu, tetapi sampai sekarang dan untuk selama-lamanya, bahwa kasih setia Tuhan tetap berlangsung. Dia tetap menyertai dalam segala hal. Karena itu, tidak ada yang harus kita takutkan, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan, saudara, adalah tetap mengucap syukur dan melantunkan puji-pujian kita hanya kepadanya seperti pemazmur dalam bacaan kita. Saudaraku yang terkasih, kehidupan rohani bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah kala itu juga tentu mencerminkan kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Kita sering terlena dengan keduniawian. Bahkan terkadang juga zona nyaman seringkali membawa kita jauh dari kehendak Allah. Sehingga sulit sekali bangkit dari keterpurukan karena berbagai kegagalan dan bencana yang menimpa hidup kita. Karena itu, jangan pernah melupakan bahwa Allah kita penuh dengan kasih setia. Kita hidup dalam pemeliharaannya, saudara. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu tetaplah setia, memegang teguh iman percaya kita dalam segala suasana. Tetaplah bekerja, jangan berpangku tangan, serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Lebih dari itu, hendaknya penyesalan, pertobatan dan komitmen kita untuk terus berubah kepada ketetapan-ketetapan Tuhan kiranya juga terus menjadi kenyataan dalam hidup kita setiap hari. Dengan demikian, saudara, barulah kita bisa menghargai besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita.
Yesus kawan dan sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia yang selalu melimpah. Kami bersyukur atas segala perkara yang terjadi hari ini. Dan kami percaya Engkau selalu ada dan turut campur tangan di dalam semuanya. Saat ini kami menyerahkan segala kekhawatiran, segala kecemasan dan ketakutan kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami. Engkau yang mengatur semuanya. Kami bersyukur untuk keluarga, pasangan hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk selalu bersyukur. Ampuni kami Tuhan jika sepanjang hari ini kami telah lalai melakukan apa yang Engkau titahkan. Kami pertaruhkan segala hidup kami kepada-Mu malam ini, terlebih di saat kami membaringkan tubuh kami yang telah letih ini. Kami percaya bahwa penjagaan-Mu sempurna di saat kami tidak sadarkan diri dalam tidur kami, bahkan untuk membangunkan kami esok dengan hari yang baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beristirahat. Tidurlah dalam damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tuhan beserta dengan saudara semua, dimanapun saudara berada. Tuhan menjagai kita semua. Dia tidak pernah tidur, saudara, dan tidak pernah terlelap. Dia melindungi kita dengan kasih setianya. Percayakanlah hari esok kepada Tuhan, dan tidurlah malam ini dengan iman percaya dan hati yang dipenuhi